selamat datang di Talk Film Komunikasi. Hari ini kita akan membahas suatu isu yang mungkin buat sebagian orang hanya dianggap musibah musiman. Tapi kalau kita lihat, ini adalah alarm bagi kita semua. Data terbaru dari BNPB mengungkap kalau kondisi di lereng Gunung Slamet itu katanya sedang tidak baik-baik saja. Bencana ini meluas bukan cuma di satu titik, tapi mengepung hampir seluruh wilayah yang ada di Gunung Slamet. BNPB mencatat rangkaian bencana ini terjadi di wilayah timur sampai barat laut lereng Slamet. Purbalingga banjir bandang membawa material lumpur dan batu, bahkan ada korban jiwanya. Di Pemalang, ratusan warga harus mengungsi karena jembatan desanya terputus hingga akses mobilitas warganya juga lumpuh total. Di Brebes sendiri, 9 rumah hanyut terbawa arus kali. Dan di kawasan wisata Tegal atau objek wisata Guci ini sudah banjir bandang kedua kalinya dalam kurun waktu yang cukup berdekatan. Di sini saya mau menjelaskan kenapa masalah besar ini bukan hanya sekedar hujan. BNPB menyatakan ada faktor analisis forensik bencana. Karakteristik Gunung Slamet itu curam, jaringannya pendek, tapi yang paling krusial tingkat kerentanan terhadap run-off atau aliran permukaan itu tinggi banget. Kayak sering kali kita dengar komen, ya namanya juga alam, cuaca ekstrim mau gimana lagi. Ya kedengarannya masuk akal sih, ya untuk sebagian orang yang mungkin akal siput. Kalau kita tahu topografi curam dan intensitas hujan makin gila, kenapa pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS-nya kita masih ya begini-begini saja. Ibaratnya kita bangun rumah di pinggir jurang, terus pas longsor kita nyalahin tanahnya. Nggak bisa gitu dong. Jadi kayak ya masih nyalahin tanahnya padahal kita yang bangun. BNPB sendiri sudah mendorong penguatan struktur, menormalisasi alur sungai, dan yang paling penting pengendalian dan pemanfaatan tata ruang. Mungkin bisa jadi ya, atau ya jangan sampai terjadi daerah resapan malah berubah fungsi jadi hal lain yang bikin air langsung terjun bebas ke permukaan dari hulu ke hilir itu tidak ada resapannya, jadi ya air sangat mudah untuk menerjang. Sekarang kita harus ngapain sih untuk mengatasi hal-hal tersebut? Pertama, kita butuh transparansi data soal tata ruang di lereng Slamet. Kita harus pastiin ada pengawasan ketat, bukan cuma sekedar imbauan. Kedua, mitigasi teknologi. BNPB sudah melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC lewat Bandara Ahmad Yani untuk mereduksi hujan di hulu. Menurut saya langkah yang bagus, tapi ini cuma jangka pendek. Potensinya tetap ada di konservasi yang akan. Kalau saya sih mau nyampaikan ke pihak berwenang, kalau kita nggak serius beresin tata ruang dan normalisasi sungai dari hulu ke hilir secara terpadu, kita cuma bakal terus-terusan menghitung jumlah pengungsi setiap tahunnya. Dan pesan yang harus kita tanam terus adalah jangan nunggu bencana jadi normal baru. Buat kita, keselamatan warga itu harus jadi prioritas di atas kepentingan pembangunan. Oke, kalau ini pembahasannya menurut kalian penting, silahkan share ke teman-teman kalian, terutama yang tinggal di daerah lereng Gunung Slamet, biar mereka itu melek akan kondisi lingkungan mereka. Oke, sekian dari saya Girinda Fatur Rizky. Sampai jumpa di next episode. Salam komunikasi.